Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar ya dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 11 ya. Hampir 2 minggu kita sudah belajar imla ya. Dan tidak terasa ternyata materi kita sudah selesai untuk materi imla ya. Tapi mungkin setelah ini saya akan memberikan beberapa tambahan imla yang tidak saya tulis di buku yang saya buat ya. Jadi untuk materi tambahan hanya ada live di Zoom meeting ini. Oke, langsung saja ya saya mulai untuk materinya. Oke. Untuk materinya ya di dalam imla di sini saya akan memberikan beberapa materi tambahan. Yang pertama adalah penulisan kata hada, hadihi, dzalika, dan tilka. Ya, jadi biasanya di imla itu sering terdapat kalimat yang berbunyi hada qalamun, hadihi kurrosatun. Nah, itu bagaimana cara penulisannya? Oke, sekarang coba dilihat di sini. Untuk layar kan sudah saya tulis. Ya, untuk misalnya kalimat hadza. Penulisannya bagaimana? Hadza. Ya, seperti ini tulisan hadza. Ya. Untuk tulisan hadza, haknya di sini panjang ya. Lalu terdapat alif setelah za-nya. Dibaca hadza. Hadza qalamun. Biasanya ustadznya itu nanti mereka ngomong hadza qalamun. Nah, seperti itu waktu pembacaan imlanya. Ya, jadi ini merupakan salah satu kalimat yang sering diucapkan. Lalu apalagi? Untuk kalimat yang kedua adalah hadihi ya. Hadihi kurrosatun. Bagaimana penulisannya? Ya. Untuk hadihi seperti ini ya. Hampir sama seperti hada. Hadihi. Nah, hada kolamun, hadihi kurrosatun, panjang ya. Di sini dia pakai huruf H. Nah, oke. Lalu next. Untuk selanjutnya adalah dzalika. Dzalika. Bagaimana tulisannya dzalika? Dzalika. Nah, seperti ini ya. Tulisannya dzalika, panjang. Dzalika. Dzalika. Lalu tilka. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan 4 kalimat yang biasanya sering dipraktekkan waktu ujian imla ya. Hadza qalamun, hadihi kurrasat, hadihi kurrasatun. Dzalika qalamun, tilka kurrasatun. Nah, ini saya kasih tahu artinya ya. Jadi, untuk hada dan hadihi artinya adalah ini. Ya, artinya adalah ini, bahasa Indonesianya ini. Kalau dzalika dan tilka artinya adalah itu. Lalu apa bedanya antara hada dan hadihi? Nah, untuk perbedaannya di sini, untuk hada dan dzalika ya, untuk hada dan dzalika di sini untuk kalimat yang bersifat muzakkar atau yang laki-laki. Ya, muzakkar. Muzakkar. Lalu untuk yang sebelah sini, hadhihi atau tilka, ini untuk kalimat yang muannas ya.
Apa sih perbedaan antara muzakkar dan muannas? Kalau di bahasa Indonesia kan muzakkar itu kalimat yang bersifat laki-laki, kalau muannas itu yang perempuan, ya. Biasanya untuk kalimat muannas itu di belakangnya, ya, di belakangnya itu ada huruf tak marbutoh, ya, ada huruf tak marbutoh. Contohnya hadihi sayyaratun, hadihi sayyaratun, ya. Hadihi. Nah, biasanya identik dengan tak marbutoh ya kalau muannas. Juga yang muannas yang tidak ada tak marbutohnya itu apa? Itu biasanya nama untuk perempuan. Contohnya Zainabun, ya. Nah, ini kan Zainabun kan tidak ada tak marbutohnya, tetapi kenapa dia ini masuk muannas? Karena ini bersifat perempuan, karena ini adalah nama perempuan, ya. Lalu untuk yang laki-laki bagaimana? Jadi kalau yang laki-laki ya biasa aja, contohnya kayak kitabun. Nah, kitabun biasa, ya. Jadi intinya di sini kalau hadza dan tilka ini untuk muannas, dan kalau kalau hadhihi dan tilka untuk muannas, kalau hadza dalika itu untuk muzakkar. Seperti itu, ya. Ini untuk materi yang pertama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Namira sudah paham belum? Belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah lanjut ke materi tambahan berikutnya ya. Oke. Untuk materi selanjutnya di sini kita akan belajar tentang penulisan fathatain, ya, penulisan fathatain. Fathatain itu yang gini. Nah, ya, yang ada dua di atas, penulisan fathatain. Oke, langsung saja. Untuk penulisan fathatain di sini biasanya ya, penulisan fathatain pada akhir kata selalu diikuti oleh huruf alif, ya. Jadi ini rumusnya. Ketika itu bunyinya seperti musliman, ada man, lalu ada kan, ketika ada fathatain ini, ya, ketika dia itu bertemu fathatain, ya, ketika di akhir kalimat ada fathatain berarti belakangnya ditambah dengan alif, ya. Contohnya apa? Musliman. Nah, musliman. Ya. Silakan dilihat, ini musliman ini kan ada alif. Ini kan ada alif nih. Nah, ini fathatain lalu ada alifnya, tetapi pembacaannya bukan musliman, bukan gitu, tapi biasa musliman. Nah, ketika ada fathatain, ya, ya, berarti ditambah alif. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Untuk fathatain? Bisa ya? Ketika di akhir kalimat ada fathatain berarti ditambah dengan alif. Nah, tetapi ketika yang di akhirnya ini pengecualian ya, pengecualiannya saya kasih gini, tanda gini. Tetapi ketika yang di akhir kalimat itu adalah tak marbutoh, ya, adalah tak marbutoh, maka tidak boleh ditambah dengan alif, ya, maka tidak usah ditambah dengan alif. Contohnya madrasatan,
Maaf. Nah, madrasatan. Nah, ini nggak usah ditambahin alif ya. Cukup seperti ini ya. Ketika tak marbutoh ya, ketika tak marbutoh saja. Seperti itu. Ya, tetapi ketika huruf hijaiyah yang lain ditambah dengan alif. Nah, oke. Seperti itu. Bisa dipahami untuk materi ini? Bisa kan? Bisa. Ya, alhamdulillah. Oke. Untuk sore hari ini, jadi karena kita sudah selesai, ya karena kita sudah selesai pembahasan kita, sekarang kita akan mereview pengetahuan kalian, ya. Kita akan langsung coba, ya, dari bab pertama yang telah kita pelajari sampai dengan bab yang sekarang. Silahkan disiapkan buku tulis dan juga ballpoint-nya. Kita kerjakan bersama-sama. Ya, untuk penyambungan kalimat, insya Allah kalian sudah paham. Oke, silahkan didengarkan baik-baik. Silahkan ditulis. Untuk yang pertama, silahkan ditulis kalimat pertama. Hamimun. 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 Silahkan ditulis. Langsung kita lihat jawabannya ya. Oke. Untuk jawaban hamimun seperti ini ya. Hamimun. Nah, kenapa ini dibaca panjang? Karena coba dijawab Liana, coba dijawab. Kenapa dibaca panjang? Hamimun. Liana Azizah. Coba dijawab kenapa? Karena kasroh. Karena ada kasroh. Lalu kasroh, kenapa kasrohnya? Panjang. Panjang bertemu dengan ya sukun ya. Oke, udah betul. Lalu ya, betul semua? Betul semua? Insya Allah betul semua. Betul. Untuk kalimat yang kedua silahkan ditulis. Mim hatun. Mim hatun. Mim hatun. Silahkan ditulis. Silahkan ditulis. Kalian juga tulis. Coba. Ditulis dulu. Merlita coba ditulis. Udah ditulis belum? Sudah. Oke. Sudah. Sekarang kita lihat jawaban kita ya. Mim hatun. Mim hatun. Ya. Untuk mim hatun seperti ini, ya. Ini kenapa dibaca panjang untuk mim hatun? Karena ada fathah dan alif. Ya, ada fathah dan alif. Lalu taknya di sini kita pakai tak marbutoh. Oke. Next. Next. Silakan ditulis. Wasi'atan. Wasi'atan. Silahkan ditulis. Sudah? Nah, wasi'atan namira, wasi'atan belakangnya ada alifnya atau tidak? Namira coba dijawab, belakangnya ada alifnya tidak? Ada. Ada.
Merlita ada tidak? Merlita? Ada tidak? Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Oke, kita lihat jawabannya ya. Wasi'atan. Wasi'atan bagaimana tulisannya? Wa, Wow. shin, ha, alif, tak marbutoh. Wasi'atan diambil dari kalimat wasi'atun. Ya, wasi'atun. Di sini diambil dari kalimat wasi'atun. Ini tak marbutoh. Ya, berarti di sini menjadi fathah dengan tidak ada alif, ya, dengan tidak ada alif. Seperti itu, ya. Jadi seperti ini. Wasi'atan. Enggak usah dikasih alif. Oke, ya. Namira seperti ini, ya. Oke, kalimat selanjutnya silahkan ditulis. Ad-darbu. 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 Silahkan ditulis. Oke, sudah? Kita lihat jawabannya bagaimana. Ad-darbu. Ad-darbu. Nah, siapa yang betul? Ad-darbu. Ya, betul. Terus. Di sini kenapa alif lamnya ini tidak terbaca? Ad-darbu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Itu alif lam syamsiah. Ya, betul. Karena di sini huruf dot di sini merupakan alif lam samsiah. Syamsiah. Ya. Oke, next. Silakan ditulis. Al-fammu. 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 Silakan ditulis. Oke, cukup. Kita lihat jawabannya bagaimana. Al-famu seperti ini. Kenapa di sini alif lamnya terbaca? Ini merupakan alif lam komariah. Ya, di sini huruf dari komariah. Ya, seperti itu. Oke, next. Silahkan ditulis kalimat selanjutnya. Hada misbahun. Hada misbahun. Hada misbahun. Silahkan ditulis. Oke. Cukup? Silahkan dilihat. Penulisan hada tadi bagaimana? Harus kita ingat ya. Hada. Nah, penulisan hada di sini harus kita ingat ya. Hada di sini haknya panjang ya, haknya panjang lalu ada huruf alif. Ya, perlu diingat ini tulisan hada. Misbahun ya, untuk misbahun di sini panjang alif karena di sini berada fathah.
Ya, bagus. Oke. Lalu selanjutnya silahkan ditulis lagi. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Silahkan ditulis. Oke, cukup. Coba kita lihat bagaimana tulisan ilal masjidi. Ini masuk ke dalam huruf jar atau kata sambung. Ya, ila itu bagaimana penulisannya? Ila. Nah, ila. Ilal masjidi. Berarti ditambah dengan al masjidu. Al masjidi. Al masjidi. Nah, ya. Ilal masjidi. Kenapa di sini alif lamnya samar-samar? Karena mim termasuk huruf dari alif lam Syamsiah. ya. Mim alif lam komariah. Ya, maka dibaca dengan samar-samar. Lalu ketika digabungkan ilal jadinya pembacaannya ilal masjidi. Ya, perlu diingat juga untuk kata sambung itu penulisannya juga harus diingat ya. Ila, lalu ala, terus fi, min. Nah, harus diingat-ingat juga itu ya. Jadi dalam imla di sini ada beberapa kalimat yang dimana tulisannya harus kita ingat. Nah, seperti itu. Ya, oke. Mungkin untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih untuk kelas imla kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kelas imla kita. Semoga kalian semua bisa menjawab imla di ujian nanti. Ya, amin. Oke, saya akhiri untuk pembelajaran imla ya. Jadi saya akhiri saja untuk pembelajaran imla kali ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.